Memang siapa yang bisa menyembuhin kesehatan mental kita? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Cuman ada orang yang bisa dengan gampang, gimana caranya untuk menyembuhkan. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, masih di program yang sama di Teman Curhat Berbagi Cerita Apa Saja. Ya, kali ini saya masih ada di daerah Yogyakarta, di daerah Seturan tentunya, sama rekan saya, Mbak Galuh ya, betul ya? Benar sekali Mas Agung. Ya, kita sudah lama sekali kita kontak-kontakan untuk janjian ya, kita bertemu. Ya. Cuman karena cuaca yang tidak betul mendukung. Sekali. Jadi kali ini kita sempatkan untuk kita berbincang-bincang tentang kehidupan ya. Nanti mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan sama Mbak Galuh gitu. Baiklah ya. Mas Agung. Namun sebelumnya buat teman-teman semua, saya minta maaf kalau nanti frame-nya cuma satu frame saja karena saya belum punya kameramen. Masih YouTuber amatiran. Doakan aja teman-teman konten ini bisa semakin berkembang, bisa semakin sukses. Amin. Jadi untuk mungkin angle-nya atau sudutnya itu bisa lebih menarik disajikan gitu. Amin. Curhat ya, Wak. Iya. Oke, kita langsung aja masuk ke Mbak Galuh ya. Buat teman-teman mungkin belum ada yang kenal ya sama Mbak Galuh, mungkin bisa diperkenalkan ya. Mbak Galuh ini siapa, terus aktivitasnya sekarang itu ngapain gitu. Monggo. Oke, sebelumnya selamat sore untuk rekan-rekan subscriber dari YouTube Batas Limit. Perkenalkan, nama saya Galuh. Saat ini saya seorang single mom dengan satu anak laki-laki yang hebat menurut saya. Juga saya seorang pegawai swasta. Oke. Cukup aja gitu ya Mas ya? Iya. Pegawai swastanya ini di mana? Ya kita sensor ya nanti. Maksudnya ada kan pegawai swasta kan di BUMN atau di mana gitu. Aku alhamdulillah sih Mas dapat rezekinya ada di sektor perbankan. Perbankan ya. Benar. Ya. Sebelumnya saya masih keinget ya dulu masa-masa kita kerja sama bareng di dunia perbankan ya. Di salah satu kita bank. Kenalnya kan dari situ. Betul. Di salah satu bank plat merah gitu ya. Jadi saya masih inget dulu waktu itu sebutan kerennya itu back office ya dulu ya. Benar. Betul ya. Jadi kita satu batch, kita pernah satu atap bareng ya. Terus saya masih ingat dulu waktu di kelas ya di batch 4 itu waktu itu saya pernah memecahkan tegel kalau Mbak Galuh masih ingat ya. Betul. Kita kan dulu waktu ini ya kita waktu training gitu kan ya. Betul. Kelas terame, kelas tersolid dan kelas terkacau. Iya. Saya masih ingat. Itu nggak ini sih Mas, kita nggak bisa lupa sih. Itu kan salah satu jalan cerita dari hidup kita. Betul. Ya. Saya juga nggak habis pikir kenapa dulu saya bisa jadi ketua kelas juga ya di batch itu. Saya nggak tahu kenapa kok bisa dipilih. Saya masih ingat dulu. Ya mungkin ya. Saya masih ingat dulu waktu itu ada ya salah satu rekan kita, kalau Mbak Galuh masih ingat waktu pemilihan ketua kelas gitu kan, dia nyelekop. Siapa nih yang mau jadi ketua kelas? Nah, tahu-tahu dia nyelekop Agung gitu kan. Siapa sih itu? Aku lupa sih. Ya mungkin nanti kita bisa bikin konten bareng. Nanti kita bisa flashback ya sama dianya ya. Iya, itu ya sedikit kita flashback di dunia perbankan. Maka kita pernah bekerja sama bareng di dunia perbankan untuk melayani konsumen. Nasabah, sorry. Handling nasabah, betul. Handling komplain, kita di mana tempat dicaci, dimaki. Betul. Itulah cerita kita. Jadi berbeda penyebutannya kan. Sekarang kan saya nyebutnya konsumen. Ya. Kalau dulu penyebutannya nasabah gitu. Stakeholder ya. Betul. Iya. Tadi terkait dengan kesibukannya ya. Saya mau nanya nih Mbak Galuh. Saat ini kan kita masih dalam posisi pandemik nih kan. Iya. Ya kan kita masih dalam posisi pandemik. Kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Almost 2 tahun Mas. 2 tahun. Nah itu ada nggak sih
dampaknya di perbankan? Maksudnya ada nggak sih pengurangan karyawan atau pengurangan salary atau sampai ke pemutusan hubungan kerja itu ada nggak sih? Jadi so far alhamdulillahnya sih Mas, untuk tempat di mana saya bekerja itu dia tetap masih struggle sampai saat ini. Jadi untuk pengurangan karyawan itu tidak ada, kemudian untuk pengurangan salary juga alhamdulillahnya tidak ada. Terus pemotongan gaji, Puji Tuhan, alhamdulillah hitanya nggak ada. Jadi ya bersyukur aja sampai sekarang masih di saat tempat yang lain baik pengurangan karyawan, terus pemotongan gaji atau apalah itu. Di tempat saya bekerja ya masih memberikan haknya antara si pemberi kerja dengan saya pekerjanya. Betul ya. Sangat bersyukur ya Mbak Galuh masih ditempatkan di mana masih ada pemasukan. Ya. Benar sekali. Karena kan saya dengar nih banyak ketika waktu pandemik awal-awal itu kan ada yang di PHK sampai 100%. Segala macam. Nah itu kan sangat berdampak sekali ke perekonomian masyarakat. Amat sangat sih Mas. Betul. Kemarin sih memang kalau dikatakan dari mungkin segi penerimaan atau pendapatan dari perusahaan mungkin ya memang jauh. Betul ya, anjlok ya. Anjlok karena dari segi pencairan kredit pun awal-awal pandemi itu kan dia pasti akan di ini semua ya, di hold semua kan. Ini juga belum lama untuk pembukaan kredit lagi. Jadi memang perekonomiannya ya yang dulu ya langsung kayak roller coaster ya. Bener. Cuman ya alhamdulillah aja sih masih diberikan kesempatan. Ya nggak ada pengurangan itu sih. Asik ya. Jadi ya itu sih teman-teman. Jadi bersyukurlah teman-teman yang sampai saat ini masih bekerja karena banyak di luaran sana untuk pandemik ini sangat terdampak sekali ya, terutama di dalam pekerjaan ya. Jadi teman-teman yang masih punya pekerjaan tetaplah bersyukur, tetap fighting di pekerjaan saat ini. Gitu. Jangan lupa satu. Apa tuh? Berbagi kepada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita, karena rezeki yang kita dapat itu ada sebagian rezeki dari mereka. Betul, iya. Sangat-sangat memotivasi sekali ya Mbak Galuh ini ya. Jadi nanti kita bisa sering-sering nih kita collab untuk kita jadikan, karena isi konten saya itu terkait dengan motivasi Mbak Galuh. Jadi lain dari motivasi ada juga nih tentang perbucinan. Oh gitu, yang bucin ya. Betul. Jadi banyak sekali saya bikin konten materi terkait dengan musikalisasi puisi karena saya hobi dengan puisi gitu. Aku sempat lihat sih Mas sebelumnya kan, ya ternyata temenku keren. Suara saya mendesah-mendesah gitu ya. Suara siapakah itu? Saya masih ingat kan ketika saya menghandling komplain yang nasabah, kembali lagi konsumen kan, nasabah yang hard komplain itu. Saya terkenal bisa menangani itu dengan suara saya yang mendesah-mendesah gitu. Cuma nggak usah disebutkan namanya sih. Iya. Ada tahu nanti semuanya seluruh Indonesia. Oke, kita saya mau nanya lagi nih, Mbak Galuh ya. Ya, gimana Mas? Tadi kan saya dengar ketika pertanyaan pertama itu terkait dengan siapa Mbak Galuh ya. Mbak Galuh menyebutkan itu single mom, ya. Betul ya. Nah, saya sebenarnya nggak nyangka sekali loh Mbak Galuh ya. Saya lihat dari story-nya di Instagram ya kan? Yang lama. Betul ya. Saya lihat di Instagramnya itu kan kayaknya bahagia, kayak tidak ada kendala gitu dalam hubungan keluarganya ya. Sorry nih Mbak Galuh, mungkin bisa sedikit saya korek sedikit, itu kenapa kok bisa sampai hubungan keluarganya Mbak Galuh bisa sampai memilih untuk divorce atau perceraian? Jadi gini, semuanya sih bukan hanya saya ya, mungkin ada teman-teman di luar sana juga yang kadang bukannya saya itu budget pas-pasan juga sosialitatif, enggak. Cuman karena di sini mohon maaf mungkin ya karena saya yang pertama kenapa dulu saya memutuskan nikah kan aku cepet banget ya Mas itu Mas. Betul ya. Mas Agungnya juga tahu perjalanan. Itu kita masih kerja sama bareng di bank itu ya. Iya, masih dalam satu atap kita kan. Nah, itu Aku kenal sama mantan suamiku dulu tuh hanya
dari ketemu pertama sampai aku nikah itu hanya 3,5 bulan. Jadi terlalu naifnya aku dulu sih Mas, karena aku juga dulu itu umur 24 jalan ke 25 masih belum menemukan seseorang yang jadi imam saya. Dan ya tahu sendiri kalau orang desa kan pasti wah teman-temanmu udah pada anaknya berapa nih, ini udah pada dilamar, kamu kapan gitu. Itu salahnya saya tidak terlalu mengulik lebih dalam bibit bebek bobot seperti itu. Dan ketika saya saat itu sudah benar-benar kayak jadi ya orang-orang di rumah gitu, kapan nikah, siapa calonnya ya gitu kan. Karena aku hampir umur 25 itu belum membawa seseorang nih ke rumah gitu. Makanya aku ditanyain terus dijodohin sama orang, cuman aku kenalin dulu baru aku mau dijodohin. Kalau nggak dikenalin ya ini, cuman sama orang tua aku ya mau nggak mau harus gitu kan. Segera. Cuman aku ya oke lah, saat itu ada orang yang berusaha mendekati saya di luar dari kebiasaan saya. Tahu sendiri kan? Iya. Di luar dari kebiasaan saya, tren-trennya dulu pada saat berpacaran itu datang kan untuk ketemu pertama, datang langsung ke rumah saya. Nekat juga nih, mikirnya gitu. Diajak komitmen lah di situ. Sudah, ya mungkin karena saya juga sudah setiap hari. Sebenarnya saya sama mantan suami saya itu ketika ketika pendekatan, ketika masa pacaran itu saya sudah merasakan tidak nyaman. Beda sih Mas kalau misalkan kita nyaman itu ngobrol enak, dijemput kerja seneng banget gitu kan ya. Aku nggak ngerasa itu sama sekali. Aku tuh sudah rasa takut. Sudah ngerasa nyaman karena apa? Memang dia dari saat pacaran itu dia sudah mengeluarkan kata-kata hate speech. Yang di situ. Sorry, contohnya mungkin? Emang beda ya. Jadi dia tuh dulu karena pacaran sama seorang janda. Ya. Dia ngomong, emang beda ya pacaran sama orang yang belum pernah nikah sama janda. Kalau orang udah pernah nikah, kalau ada kesulitan finansial, pasti dia bisa bisa ada jalan keluar buat struggle untuk hidupnya, buat nerusin hidupnya, bla bla bla. Nah, kalau kamu ada permasalahan kayak gini aja, nggak pernah ditanyain solusinya kayak apa, nggak pernah tapi tetap aja minta modalnya sama aku. Goblok kan aku. Nah itulah. Itulah aku dulu Mas. Itu kan salah satu di situ salah satu sebenarnya itu sudah merendahkan saya. Betul. Ya kan, sebagai seorang wanita saya sudah direndahkan di situ. Banyak sih Mas kata-kata yang nusuk banget nusuk yang menyakitkan, tapi aku di sini yang ya sudahlah sabar. Memang dalam kondisi itu aku amat sangat tidak nyaman dengan dia. Takut ketemu itu bukannya senang tapi takut. Iya. Kita biasanya kalau pacaran pinginnya lama sama pacarnya. Aku enggak. Cepet pulang. Gitu. Tapi ya karena keluarga sudah mendesak, ayo kamu 25, mau 25 nih nikah nih gitu kan. Dan keluarganya dia juga mendesak nikah. Akhirnya ya 1,5 bulan kita pacaran aku langsung dilamar. Cepet sekali ya proses pendekatannya itu cuma 1,5 bulan Mbak Galuh ya. Cepet banget itu. Ya gitu padahal lah, Mbak Galuh padahal baru 1,5 bulan itu udah merasakan, maksudnya ya itu kan sudah merasakan tekanan segala macam, cuman karena ada tekanan dari orang tua untuk. Dan di situ anehnya aku tuh nggak pernah bisa speak up. Jadi aku tuh terlalu nurut, jadi kayak kerbau dicocok hidungnya. Padahal aku dulu Mas Agung ya mungkin kalau Mas Agung ingat ketika aku dulu waktu dengan mantan pacarku yang sebelumnya itu kan aku orang yang berani speak up kalau misalkan aku nggak suka langsung gitu kan. Ini aku nggak, aku takut, nggak tahu ya kenapa, aku nggak mau suzon, nggak mau gimana. Ini aku takut, aku nggak mau speak up, sudah aku pasrah aja sih. Ya semoga ini yang terbaik buat aku. Kalau misalkan aku bisa membuat dia berubah, ya itu rezekiku. Tapi kalau misalkan tidak bisa membuat dia berubah, bukan takdir Tuhan itu yang lebih baik. Ya.
Iya. Aku sempat punya pikiran seperti itu. Habis lamaran, mantan suami itu dia kan memang pada saat kenal sama aku sudah kesulitan ekonomi. Jadi di situ aku tidak memandang seberapa kayak kamu kerjaanmu apa gitu. Aku tidak memandang seperti itu lagi. Dia minta ngomong nih sama bapak, langsung ngomong sama bapakku, pinjem duit 40 juta. Sudah dia pinjem duit ke bapak saya 40 juta sama bapak saya. Ya gimana sih orang tua mau anaknya Bahagia, berkembang ya. Betul, kan, mau betul. anaknya berkembang Dan bahagia buat kehidupan anaknya kelak ya pasti dicari-cariin lah. Akhirnya diusahakan diberikan modal 40 juta itu Mas. Tahu apa yang terjadi? Buat modif mobil. Di situ aku sempat ngamuk ya. Bukannya gimana-gimana. Hei, Anda itu masih masih tunangan saya, belum jadi suami saya. Kok duit dari bapakku itu kamu hambur-hamburin? Kamu bilangnya mau buat ini ya, kamu bilangnya mau buat usaha. Tapi kok kenapa malah kamu buat beli sound mobil, buat beli cover jok mobil, kayak gitu. Kan aku ya shock dan aku protes dong Mas. Dia nggak jadi apa ya, dia nggak berkenan dengan aku protes kayak gitu. Dia ngatain aku, kamu tuh belum jadi istriku pun kamu sudah boleh beratur protes kayak gitu. Iya. Ini dia ngajak aku break. Sempat break ya, sebelum menikah itu sempat break. Waktu tunangan itu sempat break. Aku di dalam break itu aku mikir panjang nih Mas. Kayaknya aku nggak bisa nerusin deh. Gitu. Aku nggak bisa nerusin ini karena ini baru tunangan aja dia sudah ngomongnya break. Gitu. Sudah ngomong break. Kayak udah feeling gitu loh Mas. Iya. Ya kalau aku nikah besok ketika ribut pasti dia bakal nalak aku. Dia bakal sering bilang kamu tak cerai. Kamu tak cerai. Betul. Aku udah feeling kayak gitu. Aku ngomong sama ibuku. Salahnya aku sih nggak ngomong sama bapakku ya. Aku ngomong sama ibuku. Aku minta pendapat ibuku. Ibuku bilang pokoknya bismillah aja. Kamu niat baik ya, menikah itu kamu kan niat baik Allah gitu kan. Kalau misalkan ya pelan-pelan dia diarahkan ke jalan yang benar. Kalaupun misalkan bisa didandani, ya itu rezeki kamu. Betul. Tapi kalau misalkan nggak bisa didandani dan kamu harus menjanda, ya sudah, mungkin itu memang nasib takdirnya. Ibuku sudah bilang seperti itu. Cuman aku di awal sebelum menikah itu ibu sudah seperti kasih wejangan itu. kayak gitu. Iya, cuman di sini aku ya apapun yang keluar dari ibuku, beliau tetaplah ibuku. Betul. Nah, aku tetap menghormatinya. Aku di situ pikiranku, orang tuaku tetap ngasih support. Betul ya, luar biasa ya. Orang tuaku ngasih support, terus ibuku kekeh, aku nggak boleh mundur. Katanya ridho Allah itu ridhonya orang tua. Ini orang tuaku udah meridho ini kayak gini banget nih. Berarti insya Allah bismillah aman. Ya, betul. Aku mikirnya kayak gitu, naif banget. Lancar kayak jalan tol ya. Ya emang pada saat menuju itu juga kita nggak ada hambatan sama sekali gitu loh. Akhirnya ada persiapan kayak gitu. Nikah lah kita. Nikah itu nggak yang ternyata nggak yang habis nikah. Kalau biasanya kan kita kalau ya mikirnya kan dalam 1 bulan kita masih bisa hidup gitu ya Mas ya. Enggak dong. Aku 3 hari setelah pernikahan itu aku udah mikir, ya Allah aku besok mau makan apa. Aku gitu karena mantan suamiku tuh nggak mau kerja. Jadi dia punya duit kayak dibuat hedon kayak gitulah. Berarti gaya hidupnya ini cukup tinggi sekali ya Mbak Gali. Amat sangat. Jadi kalau nongkrong itu kalau nggak di kafe mahal atau nggak di mall nggak mau ya. Padahal tahu sendiri Mas. Iya. Kita tongkrongannya kayak apa sih sebenarnya? Pecel lele pun jadi ya. Angkringan malah, ya kan? Kayak gitu. Jadi yang aku dari anak kaki 5-an nih, nongkrong kaki 5-an, tiba-tiba langsung aku diajak ini. Ya ada kayak apa ya Mas? Jet lag sosial kalau menurutku ya. Aduh, ini bukan gayaku banget. Tapi suamiku ketika saat itu masih suamiku ya, aku bilangnya suamiku karena masih dalam pernikahan. Tapi suamiku, kalau aku nggak nurutin apa kemauannya, dia pasti bilang,
nggak cuman marah, ngomong kasarnya keluar, terus dia bilang kamu istri durhaka. Iya ampun, sampai segitunya ya. Sampai segitunya saya dicap sebagai istri durhaka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kan aku disuruh resign. Jadi memang awal-awal pernikahan itu ya adalah masalah ini. 40 hari setelah pernikahan saya ditalak. Baru berjalan 40 hari itu. Saya ditalak. 1 bulan lebih ya. Iya. Saya ditalak sama mantan saya. Terus orang tuanya minta maaf. Orang tuanya minta maaf sama saya. Orang tuanya minta maaf sama bapak saya. Bapak saya juga memaafkan karena nggak mau melihat, ya ampun baru kemarin dinikahin, baru kemarin ada pesta kayak gitu, tiba-tiba anaknya sudah menjanda, kan juga nggak enak, gitu kan. Habis itu udah masa ekonominya sudah sulit, goyah. Ya sudah goyah. Aku punya suami, aku tak bela-belain gimana caranya aku biar bisa dapat tambahan. Aku masuk siang terus kan, Sabtu Minggu aku pilih masuk karena biar apa? Ya biar gajiku gede. Betul. Aku mikirnya kayak gitu karena aku harus menghidupi nih suami nih, karena suamiku tipenya apa ya Mas? Dia itu pengennya kayak gaya hidupnya orang punya. Duit yang datang ke dia. Zaman enak sekarang. Ya, uang bisa jalan sendiri buat kita ya. Bener, dia maunya seperti itu. Jadi di rumah mainan HP, istrinya kerja, dimaki-maki sama nasabah gitu kan. Dia masih ini, cuman ya itu jalan yang harus saya laluin dulu sih. Iya. Dia ngerasa nggak diperhatikan oleh istrinya, padahal sebelum saya berangkat kerja, padahal makanan udah berjuang itu ya. Makanan itu udah tak siapin udah lah. cemepak ya. Dia nggak makan, jadi dia itu makannya apa ya Mas, kayak yang ya makanan orang-orang yang ada gitu ya, yang berada mintanya seperti gitu. itu, minta Spaghetti diladeni gitu ya. minta diladeni Oke. kayak gitu. Akhirnya dia nuntut saya untuk resign. Aku bilang oke. Alasan, sorry nih, saya potong sedikit. Alasannya kenapa tuh dia nuntut untuk resign nih? Padahal kan sorry nih, tadi kan ceritanya pemasukannya segala macam kan dari Mbak Galuh nih. Nah kenapa kok dia sampai untuk menuntut Mbak Galuh untuk resign itu, kenapa? Karena dia merasa dia bisa mencukupi. Dia merasa dia bisa mencukupi. Memang ada saat itu, saat gejolak ekonomi gitu, memang ada. Saya tidak memungkiri adanya rezeki pernikahan. Oke. Dia termasuk orang yang pintar ngomong. Pintar ngomong. Memang pada saat itu, this time itu kita dapat ini nih. Dia kan jual beli beras gitu Mas. Kita dapat proyek gede nih. Ya alhamdulillah sih. Labanya. Pendapatannya. Boleh sebut nominal? 2 minggu itu 20 juta. 20 juta. Cuman 2 minggu ya? Cuman 2 minggu itu 20 juta. Luar biasa. Dengan dia nggak kerja keras. Dia cuman dari penggilingan padi di sana, dianterin ke juragan di sana. Udah cuman gitu doang kerjaannya. Cuman modal ngemeng. Iya. Modal ngemeng gitu. Iya. Marketing ya, pinter marketing jadi dapat berkah. Iya, gitu kan. Aku ini kira-kira bisa bertahan lama nggak nih kayak gini? Bisa buat kehidupan nggak nih? Aku mikir sebenarnya aku mikir banget sih di situ. Terus aku bilang, kalau kamu sebulan kamu bisa memberikan aku uang 4 juta, masalahnya gini, 4 juta ini buat aku mikirnya untuk tabungan nanti berapa, untuk bayar listrik, biaya hidup dan teman-temannya gitu. 4 juta kan juga ya mungkin ada orang bilang, oh 3 juta aja masih bisa cukup gitu kan. Cuman kan orang beda-beda dalam hal saving. Aku pengennya savingnya gede karena buat masa depan. Ya kalau udah ada anak, aku mikirnya kan kayak gitu. Dia bilang, oke, aku bisa. Aku percaya diri ya. Dia bilang seperti itu. Dan kamu kan juga bisa mencoba berusaha dari rumah, wira swasta. Bilang gitu. Terus nanti modal gampang. Pokoknya wow, gitu kan. Aku mikirnya gimana ya kalau aku mau resign juga sayang gitu kan. Cuman kalau nggak resign, kok suamiku nyuruh resign lah. Kalau kamu nggak resign ya kamu durhaka sama suamimu. Kamu termasuk istri anak. Dia bilang kayak gitu. Artinya apa sih? Aku nggak ngerti.
Iya. gitu kan. Aku udah, dia itu kalau disuruh apa sih mas, maaf nih, kalau suruh menghujat menggunakan ayat, aku takut nih yang kayak gitu. Menghujat menggunakan ayat itu pinter. Dia pinter ya. Pinter. Nah sudahlah, aku turutin resign. Aku turutin resign, wah tiba-tiba lah ada masalah yang wah ya kayak gitu lah pokoknya. Iya. Intinya si Bras ini ya karena dia hedonnya itu tadi kan, akhirnya dia ini sih mas, kehilangan kepercayaan. Jadi dia suka ngutang. Dia suka ngutang, kehilangan kepercayaan dari padahal sini. itu penting sekali ya Mbak Galuh. Kepercayaan itu. Kepercayaan itu sangat penting. Jadi kalau aku sih maunya ketika kamu sudah dapat duit dari si ini nih, si bos yang gede ini nih, duitnya langsung lah kamu transferin gitu kan. Kita dapat kasarnya dapat 1 juta 2 juta kan kita alhamdulillah. Betul. Tapi dia mainin dulu ya. Dia mainin dulu, dia buat main kemana-mana. Iya, Ya emang saat itu ya berarti kamu juga menikmati dong. Gitu. Tapi tidak semenikmati suamiku saat itu. Ya aku tetap gimana sih kalau kita bukan stylenya kita, bukan ininya kita, akhirnya kita harus seperti itu kan kita juga nggak nyaman. Betul. Gitu. Jadi ya udah, mungkin pada saat itu yang dilihat sama teman-teman, wah anaknya nongkrongnya di mall terus, bla 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 bla, nongkrong terus, bla bla bla. Nongkrongnya pun nggak, nontonnya pun juga nggak yang di sinema yang biasa kan saat itu. Di premier ya, Platinum atau premier ya. Gitu. Dia mintanya yang kayak gitu-gitu sih. Yang bisa sambil tidur gitu ya. Gitu lah pokoknya. Dan aku yang di situ yang kayak, kita kalau di situ memang sih aku narsis, cuma enggak di mana aja kita foto selfie gitu enggak. Nah, dia itu tipe orang yang narsis banget, gitu kan. Ketika ya foto. Kalau aku nggak upload di sosmed, dia marah-marah. Malah dia yang nyuruh upload. Iya. Padahal biasanya yang alay itu cewek. Betul. Sampai segitunya ya. Iya. Iya kayak gitu sih mas. Terus biar kelihatan ya, kelihatan di dia sosial media kan bukan untuk satu orang aja, tapi kan semua orang kan bisa melihat gitu. Iya, makanya itu orang. Jadi kayak aku tuh foto. Jadi kayak misalkan aku datang nih ke penggilingan beras, di sana nanti harus foto ya. Kayak gitu. Jadi aku aku pura-pura foto untuk apa, menuruti suami. Betul. Ya gimana, orang aku juga pengen mencari ridhonya suami. Betul. Aku mikirnya kayak gitu. Iya. Nggak taunya juga just konten. Jadi teman-teman pada ngiranya, oh anak ini udah nikah nih, sukses nih gitu. Ya alhamdulillah sih didoain sukses, alhamdulillah. Iya. Cuman ya ini tidak seindah yang kalian lihat di sosial media. Makanya tadi kan saya sempat bilang, kayaknya di sosmednya Mbak Galuh itu adem gitu kan, maksudnya kayaknya melihat kebutuhannya kayaknya tercukupi semuanya. Ternyata dibalik amin betul harus diamini kalau doa seperti itu. Tapi saya lanjut, ternyata ya dibalik kebahagiaan dalam foto itu ternyata memang ada something gitu kan yang Mbak Galuh ceritakan di saat ini. Itu makanya tadi saya sempat waktu kemarin saya juga dapat kabar juga sih dari teman saya, dari teman-teman kita juga, mungkin Mbak Galuh juga kenal, bahwa kok bisa sampai Galuh bisa divorce, sampai cerai gitu kan, sampai kita nggak nyangka gitu. Benar-benar nggak nyangka. Ya itulah realitanya, memang seperti itu. Sampai akhirnya kan aku juga habis resign dikasih rezeki nih, hamil anakku ini. Dan luar biasa, masya Allah, aku nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun, kenapa itu? Jadi aku berat. Aku nyium apa sih mas? Nyium. Itu setelah melahirkan? Belum, sebelum melahirkan. Masih aku ngidam, masa-masa ngidam. Itu sorry ya Mbak Galuh, sudah ketika mengandung, melahirkan itu sudah mengalami ditinggal suami, mantan suami. Ditinggal selingkuh, sempat selingkuh juga. Ya, ada. Terus waktu usia kehamilan 6 bulan, KDRT ada, perutku itu ditonjok. Ya ampun. Aku lagi hamil, perutku ditonjok, head speech di depan banyak orang, aku dikatain, mohon maaf, londe. Sempat aku dikatain seperti itu di depan banyak orang, padahal di situ dia yang jadi selingkuhannya.
tante-tante. Oh. Cuman ya sudah, sampai saya di sini berdarah-berdarah kan Mas. Berdarah. Iya, diginiin berdarah-darah. Kayak dicakar gitu ya. Iya, sampai sini berdarah dalam. Alhamdulillah sekarang nggak ada bekasnya. Tangan ditarik, dicakar, di sini lebam-lebam kayak gitu. Terus apa? Disuruh nyari duit buat bayar angsuran kredit mobil.